Pastinya sih orang tua saya Baik, yang paling pasti pertama. ya. Terus abis itu keluarga saya kebanyakan ngedukung, nge-support gitu. Iya. Itu suka nge-share di posting gitu artwork saya itu kan ke Instagram misalnya. Iya. Nah, habis itu saya bikin portfolio gitu kan. Nanti orang tuh ngeliat gitu kan, misalnya ngeliat gitu follower saya gitu misalnya kan. Nah, ngeliat, wah ini ada yang buka nih, ya udah komisi lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, bertemu lagi dengan saya Anis Diniar di podcast inspiratif Daun Hijau. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif. Siapakah dia? Dia adalah salah satu siswi SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Dia adalah Atira Zalfalia Zahra. Halo Atira. Oke, silakan say hello dulu dong Atira buat sahabat inspiratif podcast Daun Hijau hari ini. halo semua, nama aku Atira Zalfalia Zahra dari kelas 91 SKS. Ya. Di SMP Al-Azhar Di Syifabudi SMP Cibubur. Al-Azhar. Nah, Atira ini dulunya juga TK-nya, SD-nya di Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun nih di Al-Azhar Syifabudi Cibubur? Sekitaran 10 tahun. Wah, 10 tahun, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Anis mau tanya kabarnya dulu. Gimana nih kabarnya Atira? Alhamdulillah baik, refreshing. Ya, pokoknya. Karena menjelang ujian juga ya. Iya. Ujian ASBA. Tetap semangat ya Atira ya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat terus ya. Alhamdulillah nih udah kelas 9 sekarang ya. Iya. Sebentar lagi akan lulus dari SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Nah, obrolan kita hari ini itu pasti sangat menyenangkan dan menarik sekali nih sahabat inspiratif semua, yaitu mengenai bakat yang dimiliki oleh Atira, yaitu adalah menggambar. Wah, menarik sekali ya. Kita akan kupas tuntas nih seperti apa sih bakatnya dari Atira. Oke, Atira, kita mau cerita-cerita ya di sini ya di podcast Daun Hijau ini. Nah, Atira itu sudah berbakat menggambar itu sejak kapan dan bagaimana sih awal mula Atira bisa suka menggambar? Boleh dong diceritain? Saya tuh dulu pas 9 bulan dikasih iPad udah. Nah, itu pokoknya di-downloadin kayak game-game lah, misalnya kayak puzzle, terus kadang juga program gambar. Nah, itu sejak itu saya suka coba-coba itu ngegambar di iPad itu. Ya dulu sih gambarnya ya tahu lah anak ya. Iya, tahu lah ya. Pokoknya ya wobbly gitu. Yeah, okay. Nah, itu ya saya gambar terus gara-gara banyak kan waktu luangnya. Nah, itu terus akhirnya ya mulai improve sendiri lah. Dengan sendirinya akhirnya ini bakat menggambarnya ya? Iya. Oke, terus setelah itu di SD setelah mungkin udah berjalannya waktu seperti apa? Berjalannya waktu sih ya dulu SD tuh kan masih nggak terlalu sibuk-sibuk lah kayak SMP kan sekarang. Nah, itu saya ya lanjut pas waktu luang tuh ngegambar lah, coba-coba warna-warna lah, misalnya kan kayak metode yang lain gitu. Misalnya dulu tuh kan saya sukanya tuh nggambarnya itu pakai pensil. Nah, saya coba-coba pakai marker gitu, pakai akrilik lah, pokoknya cat gitu. Nah, ya habis itu sih saya dapat ngikutin gitu tutorial gitu kan, cara milih-milih warna, cara kayak menggunakan metodenya tuh dengan benar gitu. Tapi ya masih anak SD lah ya, jadi banyak mengeksplor juga lah di sana ya mengenai menggambarnya itu. Baik, nah Atira juga adalah salah satu waktu itu ikut Patalung Competition atau Science Fair di Thailand. Ya, kebetulan waktu itu bersama Bu Aris juga ya, waktu itu kita bersama-sama terus kemudian menang, dapat medal gold medal ya waktu itu ya. Bronze medal. Kemudian tapi lombanya adalah menggambar pada saat itu, tapi gambarnya manual ya waktu itu. Nah, gimana tuh perasaannya Atira saat ikut kompetisi internasional dan dalam bakat yang menggambar? Seperti apa tuh Atira? Saya sih
pastinya rasanya gugup. Gugup soalnya pertama kali itu ngikut lomba internasional. Biasanya tuh di dalam sekolah aja atau enggak nasional paling tinggi kalau enggak. Nah, ya waktu itu sih pas ngeliat kompetisi yang lainnya itu wow, banyak yang bagus-bagus gitu. Ya cuman saya waktu itu belum terlalu fokus gitu kan, maksudnya mikirnya tuh kayak ngegambar aja, hobi gitu. Nah, jadi ya saya berusaha aja sih semaksimal yang Atira bisa ya. Iya. Dan akhirnya ya dapat bronze, alhamdulillah. Soalnya ternyata ada juga yang nggak dapat. Gitu. Nah makanya alhamdulillah banget, waktu sampai nangis. Makanya kaget. Karena mungkin pertama kali kompetisi internasional dan melihat begitu banyak pesertanya ya pada saat itu, dan ternyata membawa hasil gitu, membawa pulang hasil yang Masya Allah mungkin Atira di luar dari prediksi dan ekspektasinya gitu ya. Ternyata Masya Allah dapat bronze medal waktu itu di Patalung Science Fair di Thailand ya. Masya Allah, itu sebelum pandemik ya Atira ya, nggak lamanya pandemik ya. Masya Allah sekali. Nah setelah itu ya Atira juga pastinya mengembangkan bakat-bakatnya karena itu sebagai modal Atira di awal. Nah sekarang mungkin penasaran nih sahabat inspiratif podcastnya Daun Hijau, selain gambar, apalagi sih hobi Atira? Pastinya main game. Masih main game ya. Terus ya ada juga baca-baca cerita gitu atau nggak buku. Ya, habis itu ya saya juga suka nyanyi sih, nyanyi sama dancing. Tapi nggak terlalu kayak difokusin, cuman kayak have fun aja gitu. Oke. Bisa jadi apakah dari buku-buku yang Atira baca menjadi salah satu inspiratif Atira juga untuk dalam menggambar gitu, misalnya mau menggambar apa. Nah, bisa jadi apakah buku-buku itu menjadi salah satu inspiratif dalam menggambar? Iya benar. Betul ya. Tapi nggak hanya buku juga sih. Ya, apalagi selain buku misalnya yang menjadi inspirasi, kira-kira nih aku mau gambar ini, terus pas melihat sesuatu, aku jadi punya inspirasi nih. Nah, itu apa kira-kira? Kan buku-buku cerita gitu. Nah, habis itu film. Film. Apalagi misalnya CGI-nya gitu, mantep gitu. Terus komposisinya bagus gitu kan, animasinya bagus, warnanya juga bagus, editingnya bagus. Ya, pastinya sih dapat inspirasi. Kayak cara nge-shadingnya, cara warnainnya, pokoknya gitu-gitunya tuh terinspirasi. Nah, terus kebanyakan saya tuh nontonnya tuh sukanya tuh yang visualnya tuh bagus, tapi juga banyak aksinya gitu ya. Jadi nggak hanya kayak diem-diem aja gitu, banyak ngomong aja gitu. Soalnya dengan banyak aksinya tuh saya bisa kayak dapat inspirasi gitu ya, kayak kayaknya bagus nih buat dijadiin apa gitu kan. Pokoknya kayak landscape-nya aja gitu dijadiin inspirasi gitu. Betul sekali. Jadi dari visualisasi itu ternyata yang membuat termasuk actionnya tadi ya, yang bisa membuat itu menjadi inspirasinya Atira ini untuk membuat sebuah gambar. Wah, menarik sekali nih Kakak Atira ya. Nah, Kakak Atira ya, selanjutnya kan waktu di SD itu kan belum menggunakan alat belajar, berbeda dengan di SMP, betul ya? Ketika di SMP berubah ya, yang tadinya mungkin menulis dengan pensil, kemudian di SMP berubah menggunakan alat digital yaitu iPad sebagai media pembelajarannya. Nah, pada saat di SD itu penggambarnya kan pakai manual ya. Nah, bagaimana tuh Atira pada saat biasanya gambar manual, ternyata sekarang harus menggambarnya dengan digital. Nah, bagaimana tuh? Ya seperti yang tadi saya ceritain kan, dulu tuh pas kecil saya udah pernah digital gambarnya. Jadi ya nggak terlalu kaget. Soalnya sebelumnya itu pas masih SD itu saya juga udah coba-coba gambar digital di luar sekolah gitu misalnya. Nah, ya jadi nggak kaget sih. Jadi nggak kaget ya begitu harus, karena di SMP Al-Azhar Syifa Budi semuanya menggunakan iPad, jadi mau tidak hanya untuk menulis ya, tapi menggambarnya pun ternyata menggunakan digital. Tapi karena tadi Atira sudah terbiasa untuk menggambar secara digital, maka sudah terbiasa pula akhirnya untuk membiasakan ya dengan menggunakan digital. Lebih suka mana sekarang? Gambarnya manual atau gambarnya digital? Pastinya sih ya digital. Pasti digital, ternyata teknologi memudahkan ya, dan menjadi wadah untuk mengembangkan bakatnya. Betul, wah baik. Wah ini banget ya, inspiratif sekali. Nah, seperti sekarang ketika mengembangkan di SMP Al-Azhar Syifa Budi, pasti ada orang yang memotivasi.
Tidak mungkin Atira punya bakat yang menurut Bu Anis luar biasa, Masya Allah ya, kemudian tidak ada yang memotivasi. Siapa kira-kira orang yang memotivasi Atira? Di belakang Atira tuh ada siapa yang selalu kasih semangat, kasih motivasi, sehingga Atira punya sesuatu yang mau gitu untuk, oh ya saya harus berkembang, bakat saya harus lebih baik lagi, seperti itu. Pastinya sih orang tua saya Baik, yang paling pasti pertama. ya. Terus abis itu keluarga saya kebanyakan ngedukung, nge-support gitu. Iya. Pokoknya setiap saya mau ngegambar tuh kayak tiba-tiba, oh bagus banget Iya. gitu, kayak oh ini improve banget nih Iya. dari yang kemarin gitu. Nah terus habis itu selain keluarga sih pastinya guru-guru dari Al Azhar Syifa Budi itu pokoknya selalu ngebantu, terus pokoknya nge-support gitu kan. Misalnya ada tugas gitu, Yeah. ada tugas disuruh gambar atau nggak desain sesuatu gitu, ya saya ya pakai kemampuannya itu untuk apa ya namanya, untuk dituangkan Iya, gitu ya di dalam dituangkan. sebuah pembelajaran maupun tugas-tugas yang pernah ada ataupun lomba-lomba yang diadakan ya, baik dari sekolah dalam maupun dari sekolah luar, seperti itu ya Atira ya. Wah, bagus banget ya. Jadi tidak hanya orang tua tapi ada guru, terus kemudian teman-teman pasti juga ikut mendukung dan memotivasi Atira dalam mengembangkan bakatnya yang sudah ada. Jadi udah Atira punya bakat, kemudian didukung, akhirnya ada improvement ya, ada perubahan, ada peningkatan ya yang pastinya luar biasa. Wah, Masya Allah sekali. Nah, Atira ini sahabat semua adalah salah satu siswi SKS, ya betul ya? Ya. SKS itu adalah semacam akselerasi di SMP Al Azhar Syifa Budi Cibubur, sehingga Atira ini hanya mengalami atau hanya belajarnya 2 tahun ya di SMP Al Azhar Syifa Budi Cibubur. Waktu itu kenapa milih SKS yang dipilih programnya untuk di SMP Al Azhar Syifa Budi Cibubur? Ya dulu tuh SD saya kan di Al Azhar juga. Iya. Nah saya tuh masuk kelas unggulan juga. Alhamdulillah. Nah, awalnya tuh saya mau masuk SMP tuh nggak yang unggulan lah, Iya, nggak yang reguler SKS biasa gitu ya. Biasa, soalnya udah kayak ya udahlah gitu. Nah cuman tiba-tiba tertantang, Oke. terchallenge sama wali kelas dan sama kepala sekolah. Oke. Pada bilang, ayo yuk masuk yuk ke SKS gitu, terus dikasih tahu ini gitu kan, pokoknya benefitnya gitu. Nah saya tipe orangnya tuh yang suka challenge kan, jadi ya saya terima lah, ya udah saya masuk. Gitu. Ternyata Sesimpel itu. Jadi ternyata simpel ya, oh tertantang dan pengen menunjukkan bahwa diri kamu bisa. Akhirnya masuklah di program SKS di SMP Al Azhar Syifa Budi Cibubur, dan hanya mengampu 2 tahun ya. Betul. Jadi Atira ini hanya mengampu 2 tahun saja, dari kelas 7 kemudian kelas 8-nya terpotong dan langsung ke kelas 9. Dan sekarang alhamdulillah ya sudah kelas 9 dan sebentar lagi akan lulus. Yeay. Wah, senang sekali ya. Nah, di SMP sendiri, bagaimana Atira mengembangkan bakatnya? Sudah tahu nih Atira punya bakat menggambar, tapi ketika tidak bisa dikembangkan atau tidak ada orang yang mendukung, pasti tidak akan berkembang dengan baik. Nah, di SMP Al Azhar Syifa Budi Cibubur ini, bagaimana sih pihak sekolah gitu ya membantu Atira dalam mengembangkan bakatnya? Ya kebanyakan sih lewat tugas. Ya. Lewat tugas, terus lewat event-event sekolah gitu. Kayak waktu itu saya dipilih untuk jadi narasumber buat Facebooknya. Ya, betul, webinar komik ya pada saat itu. Wah, menarik sekali ya, benar, betul sekali. Jadi itu adalah salah satu cara mungkin ya, wadah dari sekolah sendiri untuk mengembangkan, dengan salah satunya bikin webinar komik waktu itu ya, sama ibu juga ya waktu itu kita sama-sama diskusi bareng dan juga bersama guru-guru yang lain untuk mengembangkan bagaimana komik itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau cerita yang menarik. Pada saat itu Festival Budaya Sulawesi, betul ya? Festival Budaya Sulawesi, di mana Atira dan teman-teman lainnya, tidak hanya Atira pada saat itu ya, ada 5 tim, ada 5 orang, satu tim
timnya dan situ mengembangkan bagaimana membuat webinar komik digital, dan alhamdulillah masya Allah hasilnya luar biasa, bagus banget, keren banget, dan pastinya itu antara semuanya itu saling membantu ya Atira ya, tidak hanya dari pihak guru tapi antara siswanya pun saling membantu sehingga bisa menghasilkan webinar yang masya Allah, dan jadi sumbernya juga ya pada saat itu jadi pembicaranya juga. Wah keren banget nih Atira nih. Jadi Atira ini banyak sekali ya pengalamannya di sekolah dalam mengembangkan bakat yang pernah ada. Nah selain itu Bu Aris juga dengar nih kalau Atira ini selain mengikuti lomba-lomba ada juga nih pengalaman lainnya. Kira-kira apa sih pengalaman lainnya dalam menggambar? Ya saya nerima komisi, komisi dari orang-orang. Oke, jadi ada juga ya selain lomba ada juga yang menerima job gitu ya? Iya, kayak mama saya sih bilang hobi yang menghasilkan. Oke, hobi bagus banget nih, hobi menghasilkan. Apa tuh? Pernah apa pengalaman apa dari hobi yang menghasilkan itu? Ya saya tuh suka nge-share di posting gitu artwork saya itu kan ke Instagram misalnya. Nah, habis itu saya bikin portfolio gitu kan. Nanti orang tuh ngeliat gitu kan, misalnya ngeliat gitu follower saya gitu misalnya kan. Nah ngeliat, wah ini ada yang buka nih, ya udah komisi lah. Nah dalam komisi itu sih prosesnya itu pokoknya terms of service-nya itu dibahaskan, habis itu nanti customer-nya pastinya meminta untuk digambarkan sesuatu. Pokoknya dalam komisi itu kita sebagai artisnya itu nerima dan mengikuti request yang akan diikuti, requestnya dari pembeli lah intinya ya, dari pembeli berupa jasa gitu ya, mereka membeli produk ya atau hasil dari gambar Atira sendiri, produk digitalnya Atira. Wah ini dong besar dong, dalam bentuk apa tuh, rupiah atau dolar? Ya kebanyakan dolar. Kebanyakan dolar, masya Allah tuh. Jadi dari hobi ya, hobi menggambar, tapi jadi sesuatu yang menghasilkan, masya Allah ya Atira ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi nih buat teman-teman yang mungkin tadinya malu-malu untuk menggambar atau punya bakat menggambar tapi masih malu-malu atau masih takut. Itu kebanyakan ya seperti itu, masih kebanyakan seperti itu, tidak mau mengembangkan. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan dan bisa menghasilkan gitu. Tapi penghasilan itu kecil atau besarnya adalah bukan berarti dapat terukur, tapi kebanggaan pastinya ya Atira ya. Bisa ketika karyanya bisa dijadikan suatu inspiratif, kemudian bisa kreatif, bisa jadi salah satu inspiratif juga buat orang lain. Itu sebenarnya bukan dari hal yang terukur, tapi itu adalah satu kebanggaan yang bisa Atira dapatkan. Tidak hanya Atira, pasti orang tua, guru, dan teman-teman pasti juga bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun sebenarnya misalnya kita pikir itu hal yang kecil, tapi ternyata itu berdampaknya sangat besar. Wah keren banget nih Atira nih ya. Nah mudah-mudahan juga bisa ya diikuti oleh teman-teman dan sahabat inspiratif podcast Daun Hijau. Wah jadi ini ter-challenge juga nih, tertantang juga nih. Wah bisa juga nih saya jadi ikut seperti Atira nih, misalnya menjual gambar, kemudian bisa berupa jasa menggambarkan sesuatu, kemudian dapat komisi dan lain sebagainya. Wah hebat ya, hobi yang menghasilkan, betul kata orang tuanya ya. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan juga. Pada saat kita balik nih, kilas balik waktu webinar kemarin, webinar Festival Budaya Sulawesi, itu Atira menjadi salah satu sumber atau narasumber bahkan pembuat gambar untuk komik digitalnya. Nah apa sih hal yang dirasakan waktu itu pertama kali? Mungkin itu pertama kali ya untuk menjadi narasumber, harus berbicara. Mungkin kalau orang gambar kan hanya tulisan ya, hanya tangan lah ya. Ketika itu harus public speakingnya, harus berbicara depan orang banyak, kemudian juga berdiskusi dengan teman-teman seperti apa, karena pada saat itu juga ada orang teman-teman juga ya, ada Nana, waktu itu ada Lukna, ada Shakira, ada juga Audrey yang membantu Atira juga dalam proses webinar komik digitalnya. Nah seperti apa tuh pada saat itu perasaannya Atira? Itu ya pastinya sih experience pertama aku sih. Pokoknya deg-degan, kayak takut aja gitu, takutnya aduh ada yang salah ngomong, ada yang kekurangan gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya itu berjalan dengan lancar, everything's okay. Nah ya takut sih, tapi ternyata enggak seseram itu kan gitu ya. Cuman ya pastinya sih harus mempelajari dan improve
public speakingnya sih. Oke. Jadi sebenarnya itu juga jadi pengalaman dan bisa jadi itu sebagai modal juga pertama buat Atira untuk mengembangkan bakat-bakat lainnya gitu. Oh ternyata mungkin setelah dijalani, oh ternyata tidak seseram itu ya gitu. Mungkin kalau misalnya tidak diikutkan mungkin kayaknya untuk bicara depan orang kayaknya agak sulit deh ya. Tapi ternyata tidak sesulit itu setelah ditantang, setelah kita ikut bersama, dan ternyata juga tidak sendiri, tapi juga banyak teman-teman yang mendukung, banyak juga guru yang ikut juga pada saat itu andil ya untuk bagaimana webinar Komite Digital itu yang diikuti oleh anak-anak SD pada saat itu lombanya ya, dan bisa berjalan dengan lancar. Apa sih hal menyenangkan maupun hal tersulit yang pada saat itu mungkin Atira rasakan, aduh kayaknya aku sulit nih, tapi ternyata setelah itu ada hal-hal juga yang menyenangkan setelah mengikuti dan menjadi narasumbernya? Public speaking ya. Oke, pasti ya. Iya. Terus cara ngejelasinnya tuh, cara tutorialnya itu, memberikan tutorialnya. Soalnya saya tuh paling susahnya itu ngasih orang tutorial karena seringnya itu saya ngelakuin atau bikin gambarnya tuh ya sesuai feeling aja. Betul. Saya juga sebenarnya nggak tahu bener nggak, tepat nggak tahu juga. Ya makanya paling susah sih itu. Tapi pas banyak yang nanya, banyak yang kayak pengen tahu kayak ini gimana, itu gimana. Nah, terus saya jelasin kan, saya jawab. Nah, mereka ngerti. Oh, alhamdulillah banget saya. Alhamdulillah banget. Makanya ternyata senang juga ya kalau misalnya ngelihat orang berhasil gitu gara-gara penjelasan kita gitu. Ternyata Atira bisa juga ya gitu. Ternyata apa yang saya sampaikan dimengerti juga kok sama orang-orang itu. Karena itu ketakutan Atira saja, sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya kalau Atira menjelaskan pasti teman-teman yang lain juga mengerti, dan malah banyak yang bertanya, banyak yang justru penasaran, kok bisa sih menggambarnya bagus sekali gitu, komiknya bisa jadi bagus banget gitu, walaupun tentunya di situ banyak juga ya yang membantu gitu ya, tapi di situ peran utama waktu itu menggambar karakternya pada saat itu yang memang kuat sekali itu. Wah, Masya Allah. Oke, kayaknya menarik banget ya Atira ya pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai bakat Atira ya, salah satunya itu tadi menggambar, selain menyanyi, selain dancing tadi ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ya lihat Atira nyanyi atau dancing. Kalau saya belum lulus. Kalau saya belum lulus, bentar lagi ya. Oke. Sekarang harapannya Atira nih, kedepannya Atira seperti apa sih harapannya untuk Atira sendiri? Harapan saya sih ya pastinya bisa menghasilkan uang lebih banyak lewat komisi. Soalnya ya terhenti gitu, terhalang gara-gara ya sekolah. Terus waktunya dikit kan jadinya. Nah, saya berharap sih ya bisa terus gitu mengembangkan ya pastinya. Bisa. Nah, terus saya juga berharap saya bisa lebih improve lagi. Ya betul. walaupun kayak decent lah gambar saya sekarang. Cuman masih perlu banyak improvement yang pasti. Ya kan nggak ada yang berhenti kan. Iya, betul. Kita tetap belajar. Harus belajar. Insya Allah, karena proses hasil yang didapatkan hari ini ya, yang di hari ini Atira dapatkan itu melalui proses yang kita semua nggak tahu. Ternyata di balik itu ada proses yang pastinya sulitnya, susahnya ya, atau waktu justru juga menyenangkan yang kayak kita tidak tahu. Yang kita lihat hanya hasilnya aja nih, padahal prosesnya di balik itu pasti ada proses yang Masya Allah luar biasa. Nah, untuk itu coba dong kasih pesan-pesan buat teman-teman sahabat inspiratif podcast Daun Hijau. Kira-kira apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin suka menggambar tapi bingung mau bagaimana sih cara mengembangkannya? Yang satu sih pasti sabar. Sabar. Karena ya semuanya tuh nggak bakal dateng langsung gitu ya, instantly. Pastinya nggak. Kayak saya juga dulu kan dari umur 9 bulan. Nah, terus sampai sekarang. Itu berarti kayak udah berapa tahun tuh, lebih dari 10. Nah, baru mulai kelihatan gitu. Nah, jadi ya sabar aja sih paling pasti. Pokoknya dalam art itu sabar tuh paling penting. Konsisten juga paling penting. Jadi jangan takut untuk nge-share gitu, untuk minta criticism gitu sama orang gitu.
Jadi Iya. minta pendapat, ya kan, as the opinion from the others ya. Bagaimana sih ini gambar saya udah bagus belum ya gitu. Ya, Ya, atau misalnya ada yang perlu ditambahin, Oke. ada yang perlu diimprovisasi Oke, gitu. pastinya karena manusia harus terus mengimprove apa yang kita miliki, ya. Iya. Betul. Nah, alhamdulillahnya Atira sekolah di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, jadi bisa menjadi salah satu wadah atau tempat yang bisa mengembangkan bakat Atira. Tadi udah di TK-nya di Al-Azhar, SD-nya di Al-Azhar, SMP-nya di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Wah, jadi Masya Allah. Jadi ketika Atira masuk sekolah yang insya Allah tepat ya, jadi bisa dikembangkan bakat-bakatnya. Nah, untuk sahabat inspiratif daun hijau, jangan lupa ya untuk terus tonton dan juga bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Tidak terasa ya waktunya kita sudah sampai di akhir nih untuk penjelasan Atira, untuk cerita-cerita mengenai mulai dari tadi bagaimana bisa menggambar sampai akhirnya bisa ikut kompetisi-kompetisi sampai akhirnya dapat komisi tuh, dari kompetisi jadi komisi ya. Dan tadinya hobinya hanya sekedar hobi jadi sesuatu yang menghasilkan. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi buat sahabat podcast Daun Hijau sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti bakat-bakat yang lain ya, tentunya tidak hanya menggambar, bisa bakat-bakat yang lain yang bisa dikembangkan ya. Wah, terima kasih banyak ya Atira sudah hadir di podcastnya Daun Hijau. Sampai ketemu lagi dengan bintang tamu yang pastinya inspiratif ya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.